Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min syururi anfusina wa min sayyiati a'malina man yahdihillahu fala mudilla lahu wa man yudlil fala hadiya lahu ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lahu wa ashhadu anna muhammadan abduhu wa rasuluh. أما بعد فإن خير الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وعلى آله وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. Ikhwani fillah, a'azzani Allah wa iyyakum. Kita lanjutkan kajian kita dari pembahasan kitab Al-Kabair karya Al-Imam Al-Zahabi rahimahullahu ta'ala. Pembahasan kita masih berputar pada an-niyahah, termasuk dari dosa besar adalah an-niyahah. Sebagian dalil-dalilnya sudah kita bacakan pada pertemuan yang terdahulu, di mana Al-Imam Al-Zahabi rahimahullahu ta'ala membawakan dalil-dalil dari hadis yang menunjukkan atas haram dan dosa besarnya an-niyahah. Di antara dalil yang beliau bawakan adalah apa yang terdapat dalam dua sahih, yaitu Bukhari dan Muslim, bahwasanya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, al-mayyitu yu'adzabu fi qabrihi bima niha alaih. Mayit itu akan diazab di dalam kuburnya dengan apa-apa yang diniyahahkan atasnya, bima niha alaih, dengan apa-apa yang diniyahahkan atasnya. Siapa yang meniyahah di sini? Orang-orang yang hidup. Orang-orang yang hidup. Kemudian muhakkik dari hadis ini atau muhakkik dari kitab ini membawakan faidah atau membawakan komentar
waqfatun, komentar tentang apa yang dibawa oleh Al-Imam Al-Zahabi. Hadzal haditsu wa ghairuhu min riwayati Umar ibn al-Khattab wa ibnihi Abdullah radhiyallahu anhuma wa inkaru sayyidatu Aisyah radhiyallahu anha li hadzal hadits. Hadis ini yakni hadis al-mayyit yu'adzab fi qabrihi bima niha alaih, ini adalah hadis yang datang dari Umar bin Khattab radhiyallahu an dan juga anaknya Abdullah. Akan tetapi Sayyidah Aisyah radhiyallahu anha mengingkarinya. Ya, mengingkari terhadap hadis ini yang datang dari Umar bin Khattab dan juga anaknya Abdullah bin Umar bin Khattab radhiyallahu anhuma. Dan Aisyah mengatakan atau menisbahkan wa nusiba an-nisyanu wal ishtibahu alaihima. Aisyah itu mengatakan orang ini lupa, yakni ayah dan bapak tadi dikatakan lupa, dan ada istibah. Istibah ini maksudnya syubhat. Istibah ini adalah syubhat kepada keduanya. Wa ankarat an yakuna an-nabiyyu sallallahu alaihi wasallam qala dzalik, dan mengingkari bahwa Nabi sallallahu alaihi wasallam mengatakan demikian. Wahtajjat biqaulihi ta'ala wala taziru waziratu wizra ukhra, dan berhujjah, Aisyah berhujjah dengan firman Allah Ta'ala wala taziru waziratu wizra ukhra, dan tidaklah seseorang itu mengemban atau membawa dosa seseorang yang lainnya. Dan ia berkata, yakni Aisyah, qalat innama qala an-nabiy sallallahu alaihi wasallam fi yahudiyah, hanya saja Nabi sallallahu alaihi wasallam mengatakan apa yang ada di dalam hadis ini kepada Yahudi. Innaha tu'adzabu wa hum yabkuna 'alaiha, sesungguhnya mereka orang-orang Yahudi itu diazab sedangkan mereka menangisi atasnya. Wakhtalafa al-ulama'u fi hadzal hadits, dan berselisih pendapat para ulama tentang hadis ini karena sahabat ya seperti Aisyah dan Umar bin Khattab serta Abdullah bin Umar berbeda pendapat tentang hadis ini. Ya, oleh karena itu ulama-ulama yang datang setelahnya pun berbeda pendapat. Artinya tentang masalah apakah si mayit itu diazab dalam kuburnya atau tidak, ini terjadi perbedaan pendapat. Meskipun hadisnya sahih, diriwayatkan oleh Imam Bukhari dan Muslim. Diriwayatkan oleh Imam Bukhari dan Muslim. Tapi sudah ada perdebatan dari kalangan sahabat. Sudah ada perdebatan. Bahkan Aisyah membantah atau mengingkari dengan mengatakan dua orang ini lupa. Ayah dan anaknya ini lupa terhadap firman Allah Subhanahu wa taala. Itu yang pertama. Yang kedua, lupa bahwa ucapan Nabi tersebut diucapkan kepada orang Yahudi, bukan kepada Muslim. Ini pendapat Aisyah radhiyallahu anha.
Oleh karena itu dikatakan lagi di sini, fata'awwalaha al-jumhuru ala man wassa bi ay yabki alaihi wa yunaha ba'da mautihi fa nafadhat wasiyatahu. Maka jumhur ulama ingin mengambil keputusan dari perbedaan pendapat tersebut. Jumhur ulama mengatakan bahwa, atau mentakwil hadis ini, bahwa hadis ini sang mayit bisa diazab di dalam kuburnya bila ia berwasiat, bila ia berwasiat kepada ahli warisnya untuk niyahah, lalu wasiat tersebut dilaksanakan oleh ahli warisnya, maka sang mayit tadi disiksa di dalam kuburnya. Ini ditakwil ya oleh jumhur ulama. Fahadha yu'adzabu bibukai ahlihi alaihi wa nuhihim. Maka ini akan membawa azab atau akan diazab dengan tangisan keluarganya atasnya dan juga niyahahnya. Wa kana min 'adatil arabi al-wasiyatu bidzalik, dan konon termasuk di antara kebiasaan atau adat dari orang-orang Arab itu adalah mereka mewasiatkan kepada keluarganya untuk meniyahahkan dirinya, ya, untuk meniyahahkan dirinya. Oleh karena itu terjadilah perbedaan pendapat tentang masalah ini. Akan tetapi dikeluarkan atau keluar dari permasalahan ini, hadis ini tidak dipahami secara mutlak. Kalau kita kembali kepada usul ya, untuk keluar dari perbedaan pendapat, kemudian juga kita tidak berpaling dari qaul jumhur, maka kita tarik hadis tersebut kepada usulnya. Bagaimana memahami dari sisi usulnya? Sebenarnya nanti pembahasan itu benarnya, ya. Maka dibawa hadis mutlak tadi kepada muqayyad, hamlan ala ma kana mu'tadan lahum, dibawa kepada orang-orang yang menyengaja untuk meniyahah kepada mayit, untuk meniyahahkan kepada mayit, sehingga di antara siksaannya adalah di antara hukumnya akan memberikan siksaan kepada si mayit nanti di dalam kubur, ya. Hadis ini tetap berlaku. Hadis ini tetap berlaku. Intinya dilarang kita berniyahah kepada orang-orang yang sudah meninggal dunia. Dilarang. Ya, dan diantaranya menyebabkan akan disiksanya mayit yang ada di dalam kuburnya ketika berada di dalam kuburnya. Dan bedakan antara niyahah dengan menangis, ya, bedakan antara niyahah dengan menangis sedih. Makanya Al-Imam Adz-Dzahabi, lihat di halaman berikutnya, itu memberikan pengertian tentang apa itu an-niyahah. Ta'rifu an-niyahah, pengertian tentang niyahah. Kata Imam Adz-Dzahabi di sana, wa'lam anna an-niyahata raf'us sauti bin nadbi, wan nadbi
ta'didun naihati bisautiha mahasinal mayyiti. Kata Imam Az-Zahabi, ketahuilah bahwa niyahah itu adalah mengangkat suara, raf'us saut, mengangkat suara bin nadab, dengan meratap. Ya, mengangkat suara dengan meratap. Sudah menangis, meratap, dan suaranya kencang. Ya, raf'us saut ini mengangkat suara, suaranya kencang. Bin nadab. Wa nadbu, dan ratapan itu adalah ta'didu naihati bi sautiha. Ta'did, yakni menghitung-hitung. Orang yang meratap ini menghitung-hitung dengan suaranya, bi sautiha, dengan suaranya, mahasinal mayyit, kebaikan-kebaikan mayit. Jadi kebaikan-kebaikan mayit dihitung-hitung oleh dia sambil meratap dan mengangkat suaranya. Seperti diantara begini, karena mungkin sang mayit ini menjadi tulang punggung, ya, sumber ekonomi rumah tangga, dan tidak ada lagi kecuali disandarkan kepadanya. Nah, keluarganya ketika dia meninggal dunia mengatakan, kepada siapa lagi nanti kami akan mencari makan? Kepada siapa lagi nanti kami menggantungkan nafkah? Ini ratapan. Ya, menyebutkan kebaikan. Engkau itu betul-betul sangat baik sekali kepada kami. Sambil diangkat suaranya sambil menangis, meratap. Belum lagi ditambah dengan merobek baju, menjambak-jambak rambut. Nah, ini namanya niyahah. Ini namanya niyahah. Waqila, dikatakan lagi oleh Al-Zahabi, Imam Az-Zahabi, waqila, dan dikatakan, huwal buka'u alaihi ma'a dzikri mahasinihi. Ini ringkasnya. Ya, an-niyahatu huwal buka'u alaihi, bukan huwa sebenarnya, hiya, karena niyahah itu muannats. An-niyahatu hiya al-buka'u alaihi ma'a dzikri mahasinihi. yakni menangisi sang mayit atasnya dan menyebutkan kebaikan-kebaikannya. Karena mungkin dia orang baik, ya, kemudian ditangisi dan meratap. Ada yang seperti itu, ada, ya, ada, karena saking sayangnya kepada dirinya, begitu meninggal dunia diratapi. Fahadhan niyahah. Berbeda dengan sedih, nangis bersedih. Kalau nangis bersedih itu boleh. Kalau nangis bersedih, ya, tanpa menyebutkan atau tanpa meratap boleh, tapi tidak mengangkat suara. Tidak mengangkat suara boleh. Bahkan mungkin nangis sesegukan sampai mengucurkan air mata, tapi tidak mengangkat suara dan juga tidak menyebutkan mahasin, kebaikan-kebaikan dari sang mayit. Hadza jaiz. Ya, oleh karena itu para ulama meletakkan begini, al aslu fil bukai 'alal mayyit jaizatun. Ini hukum asalnya. Illa maniha alaih, kecuali apa-apa yang ia meratap atasnya. Ya, karena di sana ada hadis-hadis yang mana Nabi sallallahu alaihi wasallam menangis ketika ditinggal oleh orang-orang yang dicintainya, terutama anaknya Ibrahim. Menangis beliau. Dan juga ketika ada beberapa orang sahabat yang meninggal dunia, beliau menangis. Seperti pamannya Hamzah meninggal dunia, Nabi menangis, sedih. Ya, karena begitu besarnya jasa pamannya itu, Nabi menangis, tapi tidak meratap. Ya, tapi tidak meratap. Dan juga beberapa sahabat yang lain ketika meninggal dunia, Nabi menangis. Nabi menangis. Ya, hadis-hadisnya bisa lihat dalam Al-Kabair, dibawakan oleh Imam Az-Zahabi itu. Seperti diantaranya hadis yang dikeluarkan oleh Bukhari dan Muslim dari Ibnu Umar.
bahwasanya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam menjenguk Sa'ad bin Ubadah. Menjenguk Sa'ad ibnu Ubadah. Dan bersama beliau ada Abdurrahman bin Auf, Sa'ad bin Abi Waqqas, dan Abdullah bin Mas'ud. 3 orang. Nabi bersama dengan sahabat yang lain, yaitu Abdurrahman bin Auf, Sa'ad bin Abi Waqqas, dan Abdullah bin Mas'ud. Fabaka Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Lalu Nabi sallallahu alaihi wasallam menangis. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam menangis. Menangisi Sa'ad bin Ubadah. Ya, menangisi Sa'ad bin Ubadah karena Sa'ad bin Ubadah juga jasanya begitu amat sangat besar di dalam Islam. Nah, beliau meninggal dunia pada waktu perang Uhud. Menangis Nabi bersama juga dengan pamannya. Kemudian fabaka Rasulullah sallallahu alaihi wasallam falamma ra'a al-qaum buka'a Rasulillah sallallahu alaihi wasallam bakau. Tatkala al-qaum di sini yakni para sahabat, ketika para sahabat melihat nangisnya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, maka para sahabat pun ikut menangis. Faqala, lalu beliau berkata, alla tasma'un, apakah kalian tidak mendengar? Innallaha la yu'adzibu bin dam'il 'ain wala bihaznil qalb, walakin yu'adzibu bihadza au yarham. Wa asyara ila lisanih. Apakah kalian tidak mendengar bahwasanya Allah Subhanahu wa taala tidak mengazab, yakni tidak mengazab sang mayit bidam'il ain, dengan air mata yang keluar dari orang yang menangisinya, wala bihaznil qalb, dan juga tidak dengan kesedihan hati, walakin yu'adzibu bihadza aw yarham, akan tetapi Allah Subhanahu wa taala mengazab sang mayit itu disebabkan karena ini, atau Allah pun menyayanginya, menyayangi dan mengazabnya, atau mengazabnya disebabkan karena ini. Wa asyara ila lisani, kemudian Nabi sallallahu alaihi wasallam mengisyaratkan kepada lisannya. Artinya Nabi menunjuk orang ini atau mayit ini diazab disebabkan karena ini, yakni karena lisannya yang tidak bisa menjaga, meratap terhadap mayit. Ya, ratapannya tadi sudah disebutkan, dengan mengangkat suaranya, kemudian menyebutkan kebaikan-kebaikannya, ya, menangis sejadi-jadinya, keras menangisnya. Nah, ini namanya ratapan, ya, dengan lisan, yang disebut dengan ratapan dengan lisan. Dari sini menunjukkan bahwa an-niyahatu min amalil lisan. Niyahah itu termasuk amalan lisan, yakni amalan dosa dari lisan. Amalan dosa dari lisan. Jadi kita kembali tadi dengan usulnya, al-aslu fi al-buka 'ala al-mayyit jaiz. Hukum asal menangis kepada mayit ini boleh. Illa maniha alaih, kecuali yang membawa kepada niyahah atasnya, itu tidak boleh. Jadi boleh menangis tapi jangan sampai niyahah, jangan sampai meratap, apalagi menyebutkan kebaikan-kebaikan sambil menangis. Ya, menyebutkan kebaikan di sini sampai-sampai melupakan kehendak Allah Subhanahu wa taala. Ya, tadi dengan tangisan-tangisan meratap, pada siapa lagi kami bersandar, kepada siapa lagi kami menggantungkan nafkah, engkaulah orang yang telah berjuang untuk kami, bla bla bla. Disebutkan kebaikan-kebaikannya. Hadza la yajuz. Ini namanya niyahah. Ini namanya niyahah. Kemudian Al-Imam Adz-Dzahabi membawakan lagi warawaina fi sahihaihima an Usamah ibn Zaid
anna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam rufi'a ilaihi ibnatihi wa huwa fil mauti fafadat aina Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Dan di dalam dua sahih yakni Bukhari dan Muslim dari Usamah bin Zaid, dari Usamah bin Zaid, ini cucu angkatnya Rasulullah, Usamah bin Zaid, anak dari Zaid bin Haritha. Jadi Usamah bin Zaid bin Haritha. Kalau Zaid bin Haritha ini anak angkat yang sangat disayangi. Tapi karena tidak ada anak angkat, tapi Zaid bin Haritha ini selalu bersama menemani Nabi sallallahu alaihi wasallam karena saking sayangnya. Nah, punya anak namanya Usamah bin Zaid. Ini cucu angkat Nabi. Dari Usamah bin Zaid bahwasanya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam diberikan rufi'a ilaihi, diberikan, diangkat jadi ada bayi, diangkat diberikan kepada beliau. Anak dari anak perempuannya, anak laki-laki dari anak perempuannya. Wa huwa fil maut, sedangkan anaknya tersebut ya dalam keadaan sakaratul maut. Wa huwa fil maut, dalam keadaan sakaratul maut. Fafadat aina Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, lalu mengalirlah, meneteslah air mata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Faqala Sa'ad, berkata Sa'ad, yakni Sa'ad bin Abi Waqqas yang bersama dengan Nabi. Berkata Sa'ad, "Ma hadza ya Rasulullah?" Apa ini wahai Rasulullah? Karena yang dipahami oleh Sa'ad itu nggak boleh nangis. Ya, yang dipahami oleh Sa'ad ketika mendapatkan musibah meninggal dunia tidak boleh nangis. Makanya Sa'ad bertanya kepada Nabi, "Kenapa Nabi menangis? Apa ini wahai Rasulullah?" Ya, karena memang juga Sa'ad mendengar bahwa Nabi menyatakan tidak boleh kita menangisi mayit. Jadi Sa'ad memahaminya itu meratap, menangis itu meratap. Kemudian Nabi menangis, dia heran. "Mahadza ya Rasulullah?" Apa ini wahai Rasulullah? Kenapa menangis? Qala, lalu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam menjawab, "Hadhihi rahmatun ja'alaha Allahu fi qulubi ibadihi." Ini rahmat. Ini rahmat. Rahmat itu sayang, kasih sayang, itu rahmat. Rahmat yang dimiliki oleh hamba. Jadi sifat rahmat itu bukan hanya Allah, tapi hamba juga memiliki. Namun rahmat Allah itu lebih luas, ya, dan tidak serupa dengan makhluknya. Manusia punya sifat rahmat. Rahmat yang dimaksud oleh rahmat yang dimaksud untuk manusia adalah kasih dan sayang. Kasih dan sayang, sifat penyayang, itu rahmat. Ya. Naam. Hadhihi rahmatun, ini sifat sayang, ini sifat kasih sayang. Ja'alallahu fi qulubi ibadi. Allah telah menciptakan dan menjadikan ke dalam hati setiap hambanya. Artinya, pada setiap manusia secara hukum asal mereka memiliki sifat rahmat. Hatta dia menjadi perampok sekalipun, penjahat sekalipun, tapi dia punya sifat sayang kepada siapa? Kepada anaknya dan keluarga. Itu sayang, dan dia tidak ingin keluarga dan anaknya itu diganggu oleh orang lain. Ini sayangnya dia, sayangnya orang yang memiliki para penjahat, ya, para penjahat. Berapa banyak penjahat-penjahat kelas kakap, akan tetapi dengan anaknya itu begitu sangat sayangnya dan dia kalah dengan anaknya. Artinya tidak bisa mengendalikan anaknya, tidak bisa menahan keinginan anaknya. Ya, ini sifat rahmat. Ini sifat rahmat yang Allah berikan kepada setiap hati seorang hamba. Wa innama yarhamullahu min ibadihi ruhama, dan hanya saja Allah subhanahu wa ta'ala menyayangi kepada hamba-hambanya yang penyayang. Ya, Allah subhanahu wa ta'ala menyayangi
Allah Subhanahu wa taala memberikan rahmat kepada hamba-hambanya yang penyayang, ar-ruhama, yang penyayang. Hadis ini diriwayatkan oleh Imam Az-Zahabi dengan sanadnya sampai kepada Sahih Bukhari dari Anas bin Malik radhiyallahu an. Kalau tadi dari siapa? Dari Usama bin Zaid, dari Usama bin Zaid. Kemudian Az-Zahabi mengatakan lagi, kami juga meriwayatkan dalam Sahih Bukhari dari Anas, yakni dari Anas bin Malik radhiyallahu an. Jadi Imam Az-Zahabi sering meletakkan kalimat di dalam kitab-kitab beliau, bukan hanya dalam kabair. Beliau selalu mengatakan rawaina fi sahihil Bukhari, rawaina fi sahih Muslim, rawaina fi Bukhari wa Muslim. Artinya apa? Artinya Al-Imam Az-Zahabi meriwayatkan atau memiliki sanad yang sanad ini sampai kepada kitab Sahih Bukhari. Artinya punya sanad Imam Zahabi, punya sanad sampai kepada kitab Sahih Bukhari, yang Sahih Bukhari sampaikan kepada Rasulullah. Makanya Imam Az-Zahabi mengatakan rawaina, artinya Sahih Bukhari yang dipegang oleh Imam Az-Zahabi itu ada sanad sampai kepada beliau, sampai kepada Imam Az-Zahabi rahimahullahu taala. Dan dari sini juga menunjukkan bahwa Al-Imam Az-Zahabi itu min ahli hadis, termasuk ahli hadis. Banyak dalam kitab-kitabnya selalu Imam Az-Zahabi mengatakan rawaina fi sahihil Bukhari, rawaina an sahihil Bukhari, dan seterusnya, atau rawaina an sahihil Muslim. Karena dua imam ini beliau meriwayatkan. Ya, beliau meriwayatkan. Karena Imam Az-Zahabi ini hidup sezaman dengan Ibnu Katsir. Ya, sezaman juga dengan Al-Hafidh Ibnu Hajar Al-Asqalani. Bahkan Al-Imam Az-Zahabi dan Al-Imam Ibnu Katsir itu satu majlis, yang syekhnya itu adalah Syekhul Islam Ibnu Taimiyah rahimahullah. Jadi kedua-duanya ini, Ibnu Katsir dan Az-Zahabi, ini muridnya Syekhul Islam Ibnu Taimiyah. Imam Az-Zahabi punya sanad sampai kepada Imam Bukhari. Punya sanad sampai kepada Imam Bukhari. Makanya beliau mengatakan rawaina. Dan Imam Ibnu Katsir pun juga punya sanad sampai kepada kitab-kitab sahih tersebut. Sampai kepada kitab-kitab sahih tersebut. Bahkan Imam Ibnu Katsir juga punya sanad sampai kepada Musnad Imam Ahmad. Musnad Imam Ahmad. Naam, kita lanjutkan. Wa ra'ayna fi sahih al-Bukhari an Anas radhiyallahu anhu anna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dakhala ala ibnihi Ibrahim wa huwa yujawwidu bi nafsihi faja'alat ayna Rasulillah sallallahu alaihi wasallam tadhrifan. Dari Anas bin Malik radhiyallahu anhu bahwasanya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam masuk kepada anaknya Ibrahim. Ya, masuk kepada anaknya Ibrahim bin Muhammad. Dari istri yang mana ini? Ibrahim anaknya Rasulullah bin Muhammad. Ini istrinya yang mana? Istrinya namanya siapa? Atau ibunya namanya siapa? Ingat? Rasulullah punya anak Ibrahim, selain yang sudah meninggal dunia, selain Fatimah, Ummu Kulsum. Anak yang terakhir, anak laki-laki bungsunya itu namanya Ibrahim, meninggal waktu bayi. Ini dari ibunya yang mana? Ada yang ingat? Siapa? Maria Qibtiyah. Maria Qibtiyah. Karena Maria Qibtiyah ini hadiah. Hadiah dari siapa?
hadiah dari Raja Mesir pada waktu itu. Hadiah dari Raja Mesir, tidak ingat siapa rajanya waktu itu. Ya, hadiah dari Raja Mesir, Maria Qibtiyah. Yang sebenarnya Maria Qibtiyah ini budak beragama ahli kitab Nasara. Kemudian dimerdekakan oleh Nabi dan menjadi istrinya, dinikahi oleh Nabi, Maria Qibtiyah. Ya makanya namanya kan Maria, bukan Maryam. Maria, bukan Maryam Qibtiyah, bukan, tapi Maria Qibtiyah, Maria. Yang kita tahu Maria ini kalau menurut mereka adalah ibunya Nabi Isa alaihi salatu wassalam. Tapi kalau kita membacanya Maryam, ya, Isa bin Maryam, tapi mereka membacanya Maria. Maka Nabi menggunakan lafaz yang diberikan dari sana, tidak merubah. Maria, atau para ulama tidak merubahnya dengan Maria Qibtiyah. Ya, dari kabilah Qibti, dari kabilah Qibtiyah, Maria Qibtiyah. Ya. Saya tidak tahu apa sebabnya kenapa Nabi sallallahu alaihi wasallam diberikan hadiah oleh Raja Mesir dengan budak tadi. Tidak terlintas dalam ingatan bagaimana kronologisnya. Kemudian dinikahi oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam. Ini mengingatkan kepada Nabi Ibrahim dulu. Nabi Ibrahim itu diberi hadiah Hajar. Juga sama pada waktu itu Raja Mesir, pada waktu itu Firaun zaman Nabi Ibrahim. Karena itu Raja Mesir, ya tidak? Jadi ayah dan anak ini, ayahnya Ibrahim, bapaknya Ibrahim, karena keturunan Ibrahim Nabi Muhammad itu, dan Muhammad juga dikasih hadiah dari Raja Mesir, sama. Dan juga sama-sama budak, dimerdekakan lalu dinikahkan. Hajar itu budak. Hadiah dari Raja Mesir pada waktu itu kepada Nabi Ibrahim, budak, dimerdekakan oleh Ibrahim dan dinikahi. Lahirlah Ismail, anak laki-laki. Rasulullah mendapatkan hadiah budak juga dari Raja Mesir, dimerdekakan dan dinikahkan. Lahirlah Ibrahim, anak laki-laki juga. Hanya saja berbeda, kalau Nabi Ismail tumbuh dewasa sementara Ibrahim meninggal dunia di usia 3 atau 7 bulan, ya, 7 bulan kalau tidak salah, meninggal dunia. Hanya perbedaannya di situ. Tapi kronologisnya tentang mendapatkan budak tersebut sama seperti bapaknya, mendapatkan hadiah dari Mesir. Wallahu a'lam. Nah, Ibrahim meninggal dunia, Nabi sallallahu alaihi wasallam masuk kepada anaknya Ibrahim, artinya berada pada istrinya dari Maria Qibtiyah. Wa huwa yujawwidu bi nafsihi, dan beliau memperbaiki diri. Faja'alat ainahu, yakni yujawwidu nafsihi artinya Rasulullah guncang hatinya tapi mencoba untuk bertahan. Sedih Rasulullah itu, merasa terpukul Nabi sallallahu alaihi wasallam, tapi ditahan. Itu namanya yujawwidu nafsahu, memperbaiki dirinya. Jangan sampai terjadi hal-hal yang tidak diinginkan sehingga dilihat dan menjadi pelajaran nanti kepada sahabat. Ya, yujawwidu bi nafsihi. Faja'alat aina Rasulullah sallallahu alaihi wasallam tadrifan. Lalu mulailah kedua mata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mengalir air mata. Faqala lahu Abdurrahman bin Auf. Kalau ini Abdurrahman bin Auf. Lalu berkata kepadanya Abdurrahman bin Auf, "Wa anta ya Rasulullah." Dan engkau wahai Rasulullah, maksudnya dan engkau pun menangis wahai Rasulullah gitu. Akhirnya engkau juga menangis. Ya, qala ya Ibn Auf, innaha ar-rahmah. Wahai anak Al-Auf, ini adalah rahmat, kasih sayang. Thumma taba'aha bi ukhra, kemudian diikuti oleh para sahabat yang lain. Faqala innal 'aina latadma'u wal qalba yahzanu wa la naqulu illa ma yarda rabbuna wa inna bi firaqika ya Ibrahim la mahzunun. Hadis ini, lafaz ini ma'ruf ya.
sesungguhnya mata itu menangis, tadma', yakni menangis, mencucurkan air mata. Wal qalbu yahzan, dan hati itu bersedih. Wala naqulu, dan kami tidak mengatakan kecuali apa yang diridhai oleh Tuhan kami, yakni Allah Azza wa Jal. Wa inna, dan sesungguhnya kami dengan perpisahan kami terhadapmu wahai Ibrahim la mahzunun, sungguh-sungguh sangat menyedihkan, yakni sangat membawa kepada kesedihan. Jadi Nabi sallallahu alaihi wasallam merasa sedih ketika ditinggal Ibrahim anaknya, ya, radhiyallahu anhu warḍah. Naam, ini hadis-hadis yang menunjukkan bolehnya menangis. Makanya untuk mengumpulkan dua hadis tadi antara niyahah dengan menangis, tadi usulnya dikembalikan kepada asalnya. Ya, ditarik kepada asalnya. Al aslu fil buka'i 'alal mayyit jaizun. Li'annaha rahmatun. Menangis atas mayit, ya, menangisi atas mayit itu diperbolehkan karena itu rahmat. Rahmat yang diberikan oleh Allah ke dalam setiap hati seorang hamba. Boleh. Illa ma nihalai, kecuali kalau niyahah, yakni menangis yang diiringi dengan ratapan, menyebutkan kebaikan-kebaikan sang mayit, sambil mungkin dia menampar-nampar diri, merobek-robek diri atau menzalimi dirinya dengan cara melukai dirinya. Fahadha niyahah. Maka ini yang tidak diperbolehkan. Makanya Nabi menunjuk ini yang membuat diazab sang mayit itu. Jadi yang diazab itu bukan hanya yang menangis, karena menangis juga dosa. Yang menangis dengan meratap tadi, meniyahah tadi, itu dosa-dosa besar. Dan imbasnya sang mayit juga ikut disiksa. Ya, imbasnya dengan tangisan ratapan tadi, dengan niyahah tadi, mayit ikut disiksa. Dan ini hukuman. Ya. Yang dibawa oleh jumhur bahwa ini terjadi disebabkan disengajaan dan tidak ada kaitannya dengan sang mayit. Ya, itu mayit juga disiksa. Mayit juga disiksa. Ya, meskipun Aisyah radhiyallahu anha membantahnya. Naam, ini tentang niyahah, apalagi pakai menampar-nampar pipi, merobek-robek baju, menjambak-jambak rambut, ini niyahah. Nah, kemudian ini yang pertama. Yang kedua, bentuk-bentuk niyahah. Karena niyahah bukan hanya bentuknya menangis kemudian meratap, tidak. Ada bentuk-bentuk yang lain. Ya, selain menzalimi diri. Ya, ini yang pertama. Yang kedua, kalau yang pertama tadi seperti menyebutkan kebaikan sang mayit. Yang kedua, memburukan diri sendiri dengan doa-doa keburukan pada diri sendiri ketika meninggal dunia, dan mungkin sebabnya karena kita, ya, atau kita tidak sengaja, tapi menganggapnya bahwa kita merasa bersalah, lalu kita menangis, meratapi dan menghina diri kita untuk supaya mayit ini ya meniyahah, bentuk niyahah. Ini juga tidak diperbolehkan. Niyahah, mencaci maki diri sendiri, ya, merendahkan diri sendiri demi kemuliaan sang mayit. Hadhihi niyahah. Ini niyahah. Kemudian yang ketiga, bentuk niyahah adalah dengan mengeluarkan harta benda, menghabiskan harta benda, dan juga mengeluarkan makanan, ya, dengan menghabiskan berjuta-juta, atau dia mengusahakan untuk memberikan makan untuk kemuliaan mayitnya, padahal tidak mendapatkan kemuliaan sedikit pun. Ini minan niyahah, apalagi ditentukan waktunya. Padahal orang yang terkena musibah, dia tidak boleh mengeluarkan harta atau tidak boleh mengeluarkan makanan untuk diberi kepada tamu, tidak. Kalau harta untuk diberikan kain kafan, pemandian, biaya pemakaman boleh, itu biaya dari sang mayit atau dari keluarga mayit.
bahkan itu lebih utama. Yang dimaksud adalah mengeluarkan makanan dan membagi-bagi uang kepada manusia. Fahadhi minan niyahah. Ini termasuk daripada niyahah, dan ini yang dikatakan oleh para ulama Asy-Syafi'iyah, termasuk diantaranya Al-Imam An-Nawawi dan juga Al-Imam Ibnu Hajar Al-Asqalani, yang mereka mengatakan kunna, kami dulu konon menghitung memberikan makanan kepada orang lain termasuk niyahah. Ini menunjukkan bahwa bentuk niyahah itu tidak harus merobek-robek baju. Bentuk niyahah tidak harus dengan lisan, tapi terkadang dengan mencurahkan semua apa yang ada pada dirinya dari harta, kemudian dia memberikan makan, bagi-bagi dan seterusnya hanya demi kemuliaan si mayyit. Hadhihi minan niyahah. Maka ini termasuk daripada niyahah. Dan niyahah itu dosa besar. Alangkah banyaknya manusia yang seperti ini. Mereka terjebak ke dalam dosa besar namun tidak terasa. Dengan niyahah, dengan mengeluarkan makanan pada hari ketiga, hari ketujuh, hari ke-40, hari ke-100, hari ke-1000 dan seterusnya. Ini minan niyahah. Ini mina an-niyahah. Meskipun di dalamnya ada ritual-ritual dengan tahlilan dan lain sebagainya. Apalagi ini perbuatan yang tidak ada contoh dari Nabi sallallahu alaihi wasallam. Ya, minan niyahah. Dan niyahah itu dosa besar. Naam, ini tentang fikih an-niyahah. Ya, bahwa niyahah itu haram. Akan tetapi menangis itu boleh. Menangis tanpa meratap itu diperbolehkan. Ya, dan hukum asal menangis adalah boleh. Kecuali jika ia meratap, membawa kepada ratapan, maka itu diharamkan. Kemudian yang kedua, membawa kepada si mayit untuk disiksa nanti di dalam kuburnya. Membawa kepada mayit untuk disiksa di dalam kuburnya. Jadi bukan menangis yang disiksa, tapi meratap. Menangis boleh. Karena sebagian mereka yang memahami nggak boleh nangis, nanti akan diazab si mayit. Bukan itu yang dimaksud. Yang tidak boleh adalah meratap, bukan menangisnya. Naam. Ikhwani fillah, a'azzani Allah wa iyyakum. Kemudian Al-Imam Adz-Dzahabi rahimahullahu ta'ala membahas tentang masalah bagaimana menghadapi musibah. Bagaimana menghadapi musibah. Di situ ada kalimat faslun, pasal, ya, al-faslu. Bahwasannya niyahah di sini adalah al-'adzab. Innama linnaiha, hanya saja bagi orang yang berniyahah ini akan mendapatkan azab dan laknat karena ia membawa kepada al-jaza', memerintahkan kepada jaza', yakni kegoncangan jiwa, wa tanha 'anis sabr, dan menghalangi atau mencegah dari kesabaran. Yakni dia tidak sabar. Niyahah itu orang yang tidak sabar karena kesedihannya, kemudian dia tidak sabar. Sedangkan Allah Subhanahu wa ta'ala dan Rasulnya memerintahkan untuk bersabar. Ya, qad amara bis sabri wal ihtisabi wa nahyan 'anil jaz'i was sukhut. Memerintahkan untuk sabar dan al-ihtisab, as-sabru wal ihtisab. Sabar dan meminta atau mohon ganjaran kepada Allah, itu ihtisab namanya. Mohon ganjaran kepada Allah, dan melarang dari al-jaz' was sukhut, melarang dari kegoncangan jiwa dan juga marah, yakni marah terhadap takdir Allah Subhanahu wa taala. Qala Allah taala, Allah Subhanahu wa taala berfirman, ya ayyuhalladzina amanu ista'inu bis sabri was salah innallaha ma'as sabirin. Wahai orang-orang yang beriman, mohon ampunlah kepada Allah dengan sabar dan salat. Sesungguhnya Allah bersama dengan orang-orang yang sabar.
Qala Atha an Ibn Abbas, berkata Atha dari Abdullah bin Abbas radhiyallahu an, yaqulu inni ma'akum ansurukum wala akhdhalakum. Dari Abdullah bin Abbas mentafsirkan yang dimaksud dengan innallaha ma'as sabirin, sesungguhnya aku ini bersama kalian, menolong kalian kata Allah, dan juga tidak akan menghinakan kalian, tidak akan menghinakan kalian. Demikian juga dalam firman Allah yang lain, wa qala ta'ala wa lanabluwannakum bisyai'in minal khawfi wal ju'i wa naqs minal amwali wal anfusi wath thamarat wa basyiris sabirin. Sungguh kami akan menguji kalian, ai lanu'amilakum muamalatal mubtala, sungguh kami akan bermuamalah dengan kalian dengan muamalah bala, akan diberikan bala. Jadi di antara bentuk muamalah Allah kepada hamba itu, Allah senantiasa akan memberikan kepada hamba itu ujian. Justru ikhwah, kalau kita tidak pernah mendapatkan ujian, dipertanyakan, jangan-jangan Allah tidak mencintai kita, jangan-jangan Allah tidak menginginkan kepada kita kebaikan. Karena apa? Barang siapa yang diinginkan kebaikan oleh Allah, Allah akan menguji. Man yuridillahu bihi khairan yusib minhu. Hadis ini sahih. Siapa saja yang diinginkan kebaikan oleh Allah, Allah akan memberikan musibah padanya, yakni akan memberikan ujian kepadanya. Ketika kita tidak diuji sama Allah, selalu hidupnya damai, jangan-jangan Allah memberikan istidraj. Yang kedua, jangan-jangan Allah tidak menginginkan kebaikan kepada kita, padahal kita sadar selalu berbuat dosa dan maksiat, selalu berbuat bohong, dusta kepada diri sendiri, berbuat zalim kepada manusia, tapi Allah tidak membalasnya atau Allah tidak menghukumnya. Ini istidras dari Allah. Jangan-jangan Allah tidak menginginkan kebaikan kepada kita. Nah, ini perhatikan, ya. Karena muamalah Allah kepada hambanya itu adalah selalu menguji. Walanabluwannakum ay walanu'ammilakum muamalatal mubtala, kata Imam Az-Zahabi. Kami akan bermuamalah kepada kalian dengan muamalah mubtala, ujian. Jadi ketika datang ujian, bala, ya, atau apapun, Allah sedang bermuamalah dengan kita, sedang berkomunikasi dengan kita, ya, sedang connect dengan kita, dengan sedang berhubungan dengan kita ketika kita diuji oleh Allah, apapun bentuknya, uji hati kita, uji fisik kita, uji keluarga kita, Allah sedang komunikasi, sedang bermuamalah dengan kita. Bukan berarti Allah tidak suka, tidak senang. Ialah mungkin kita orangnya selalu berbuat dosa dan maksiat, ya Allah bermuamalah dengan kita untuk mengampuni dosa-dosa kita. Caranya seperti itu, caranya dengan diuji. Makanya Allah hanya butuh sabar dan selalu meminta pertolongan kepadanya, ya. Ini muamalah Allah. Jadi tidak harus dengan berkata-kata, tidak, karena memang Allah tidak menurunkan wahyu kepada manusia biasa. Bukan berarti Allah tidak berkata-kata lagi, tidak berfirman lagi. Tetap Allah masih berfirman. Sifat firman itu adalah sifat zatiyah, yang sekendak Allah, kapan saja Allah bisa berfirman. Tapi yang dimaksud firman Allah adalah wahyu. Allah tidak memberikan wahyu kepada siapapun, tapi terkadang manusia diberikan ilham. Ya, diberikan ilham, yang itu bagian daripada wahyu Allah Subhanahu wa taala. Namun muamalahnya Allah itu biasanya dengan kontak, ya, fisik. Kita diberikan bala, diberikan ujian, sakit, atau mungkin ujian dengan keluarga dan seterusnya. Itu Allah sedang bermuamalah dengan kita, ya, sedang bermuamalah. Jadi bisa kita katakan saat kita dapat musibah nih, ujian, ya, selain kita mengucapkan innalillahi wa inna ilaihi raji'un, kemudian alhamdulillah ala kulli hal,
kita yakini bahwa Allah sedang bermuamalah dengan saya. Allah ingin bermuamalah dengan saya. Allah ingin bergaul dengan saya. Allah ingin berkomunikasi dengan saya. Gitu. Ya. Ini tafsir dari Al-Imam Az-Zahabi pada kalimat walanabluwannakum bisyai'in minal khaufi wal ju'i ila akhirih. Sungguh kami akan uji kalian. Karena Allah Subhanahu wa taala mengetahui akibatul umur. Apa yang akan terjadi, perkara yang terjadi setelahnya. Maka Allah Subhanahu wa taala sebenarnya tidak membutuhkan hamba. Namun hambalah yang membutuhkan Allah Subhanahu wa taala. Nah, ketika hamba membutuhkan Allah, diberikan ujian. Atau ketika hamba tidak butuh Allah, Allah berikan ujian sehingga hambanya membutuhkan Allah. Itu komunikasi Allah Subhanahu wa taala. Ya, jangankan dengan Allah ya ikhwah. Kalau kita bertemu dengan orang yang taruhlah mungkin tunarungu, dia tidak bisa bicara, gagu, bisu. Kan ketika ia dekat dengan kita, kemudian dia ingin berkomunikasi, bahasanya ke bahasa isyarat, dan kita tahu sedang berkomunikasi, ya tidak? Yang terkadang komunikasinya dia ya melibatkan kita meskipun dengan cara isyarat, gitu. Ya, dan kita paham ini adalah komunikasinya dia, cara komunikasinya dia. Ini analogi saja tentang komunikasi secara isyarat. Tidak harus dengan kata-kata. Nah, Allah Subhanahu wa taala perumpamannya lebih tinggi daripada itu. Allah sedang komunikasi, tapi Allah tidak berkomunikasi dengan lisan atau dengan bicara langsung memberikan wahyu, tidak. Terkadang dengan isyarat diberikannya kita ujian dan cobaan. Itu komunikasi Allah. Makanya juga di antara cara untuk meminta pertolongan Allah dari musibah adalah fasta'inu bis sabri wassalah. Salat juga bentuk daripada komunikasi kita kepada Allah Azza wa Jalla. Ya, salat adalah bentuk komunikasi kita kepada Allah Azza wa Jalla. Naam, maghrib berapa menit lagi? 3 menit lagi. Naam. Ya. Kemudian kata Imam Az-Zahabi, faman sabara athabahu ala sabrih. Barang siapa yang sabar dalam bermuamalah dengan Allah, maka Allah akan memberikan ganjaran atas sabarnya. Wa man lam yasbir lam yastahiqut thawab. Barang siapa yang tidak bersabar, maka dia tidak berhak untuk mendapatkan ganjaran. Ya, dia tidak berhak untuk mendapatkan ganjaran. Dan di antara musibah atau muamalah terhadap atau ujian-ujian Allah Subhanahu wa taala disebutkan dalam surat Al-Baqarah tadi, ya. Bi syai'in minal khaufi wal ju'i wa naqsi minal amwali wal anfusi wath thamarat wa basyiris sabirin. Ini ujian Allah. Pertama, dengan rasa takut. Takut bukan hanya dengan musuh, tapi terkadang kita takut akan alam semesta yang pada waktu terjadi musibah dan bencana. Takut terhadap gunung meletus, takut terhadap datangnya banjir, ya, tanah longsor, air bandang, gempa bumi, takut. Ya, dan memang terkadang juga takut terhadap musuh. Kalau seandainya negeri kita sedang konflik, tidak aman ini namanya. Ya, tidak aman sehingga musuh terkadang memberikan serangannya. Ini ujian dari Allah, minal khaufi wal ju', rasa lapar. Ini juga ujian. Ya, kadang rasa lapar ini ada yang diinginkan oleh Allah, ada yang tidak diinginkan. Maksudnya diinginkan oleh Allah, ini dalam bentuk puasa. Ini ju' dalam bentuk puasa. Atau yang tidak diinginkan Allah, tidak diinginkan oleh manusia, ini dalam keadaan kelaparan memang. Tidak ada bahan makanan untuk dimakan sehingga mereka kelaparan. Wa naqs minal amwal, kekurangan harta, miskin. Wal anfus, kekurangan jiwa, yakni dalam bentuk sakit, dalam bentuk penyakit. Was samarat, yang maksud dengan samarat di sini adalah kekurangan segala hal-hal yang dibutuhkan di atas permukaan bumi ini.
kekurangan bahan makan pangan, kekurangan ya bahan-bahan yang dibutuhkan oleh manusia, itu disebut dengan samarat. Kalau sekarang lagi langka minyak goreng, ya ini ujian, ya ujian dari Allah Subhanahu wa taala yang disebut dengan samarat. Wa basyiris sabirin, dan berilah kabar gembira kepada orang-orang yang sabar. Kenapa? Karena orang-orang yang sabar, ya, dia akan mendapatkan ganjaran dari Allah Subhanahu wa taala, dan dia tidak mengeluh. Ya, dan dia tidak mengeluh. Kemudian yang kedua, orang sabar itu tahu kalau ini adalah bentuk muamalah Allah Subhanahu wa taala kepada hambanya. Naam. Bila kita mengerti ini ya ikhwah, kenapa Imam Az-Zahabi membawakan pembahasan ini tentang bagaimana menghadapi musibah? Kita tidak akan niyahah. Ini cara untuk mengatasi niyahah pada diri kita. Cara untuk mengatasi meratap pada diri kita. Dengan cara apa? Ya sabar. Memahami bahwasan itu adalah ujian dari Allah. Dan setiap ujian dari Allah pasti ada hikmahnya. Naam. Mungkin ini yang bisa disampaikan. Mudah-mudahan ada manfaatnya. Fa insyaallah pada pertemuan akan datang kita lanjutkan. Karena waktu sudah menjelang maghrib. Kita akhiri. Subhanakallahumma bihamdik. Asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wa akhiru da'wana anil hamdulillahi rabbil alamin. Wassalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh.